Itu kenal Cynthia ini kalau nggak salah tahun 2018, 2018 ya, tepatnya di grup PPG yang ada di Facebook. Itu di situ. Jadi asal muasal kenalnya sih di situ. Hanya dulu itu kan pemahaman terkait PPG ini banyak yang belum paham. Nah, jadi kalau bicara bahasa Inggris, saya asli basically matematika, cuma selama ini lebih banyak terjun di bidang malah bukan fungsional matematikanya, tapi di bidang kurikulum. Jadi kemarin pada saat kenal Ibu Mita Lestari, ya kalau bicara kurikulum mungkin agak sedikit-dikit paham lah ya, sedikit-dikit paham. Terus juga kebetulan tahun 2018, 2019 saya dipercaya untuk jadi penulis soal di Puspendik 2 tahun berturut-turut. Waktu itu jadi penulis soal UN. Jadi kalau kaitannya dengan soal-soal yang ada, cara buat soal kayak gimana, kayaknya memang kalau dari kemarin kisi-kisi yang ada itu sangat jelas sekali gitu. Hanya saya kemarin ketika mendengar kelulusan, kebetulan juga pas kelulusan ini kalau nggak salah Bu Mita ada di Cirebon, ya dia terkaget-kaget juga gitu, nggak percaya kalau dia ini lulus atau apa. Tapi yang pertama sih menurut saya, cara paling tepat menerima kegagalan itu ya menerima itu. Udah nggak usah menyalahkan apapun, artinya bahwa memang ini kita gitu, ini salah mungkin persiapan kita yang kurang ataupun memang dari segi banyak belajar kita kurang itu. Itu yang paling membuat kita ikhlas legowo kayaknya. Terlepas ada info bahwa saya juga mendengar ada beberapa grup yang mengatakan bahwa ini random apa namanya title TL ya, random TL itu nggak ada Bu. Kalau sistem sekarang tuh nggak ada. Kalau sistem sekarang itu setahu saya memang nggak ada istilah seperti itu. Itu sih mungkin ini sebagian beberapa orang saja yang menganggap bahwa saya nggak nerima kalau misalkan memang kita tes nggak lulus. Jadi saran saya sih nggak apa-apa Bu, karena saya pun tahun 2017 itu PLPG itu nggak lulus, nggak langsung lulus itu. Bahkan termasuk tahun sekarang itu banyak yang lulus, kalau diprosentasekan dari tahun sebelumnya itu lebih sedikit, yang lulus sedikit. Jadi nggak lulus UP itu sudah menjadi hal biasa. Bahkan pernah ada di matematika satu kelas yang lulus UP itu hanya satu. Jadi kayaknya kalau saking apa secara mental down atau apa janganlah. Toh bersyukurnya gini aja masih banyak guru-guru yang belum bisa ikut PPG tapi Bapak Ibu bisa ikut PPG sampai dengan akhir gitu. Tapi kalau saya boleh bicara mending, saya mendengar katanya Pak Asatur nggak lulusnya itu bukan di UP tapi di UKIN. Itu kayaknya agak mending ya Pak ya. Karena kalau UKIN itu sifatnya masih subjektif dari LPTK. Tapi kalau memang UP ini sudah bukan lagi sifatnya subjektif, betul-betul objektif karena yang menilai secara sistem penilaian langsung. Jadi saran saya sih itu aja daripada kita nggak menerima apapun itu, toh insya Allah kelak juga bisa lulus lah. Ya gitu ya Bu Nila ya, ya Bu Melan. Halo. Pak, iya Pak. Saya dengar Pak. Nah, Iya Pak. iya, jadi udah nggak usah sedih lagi. Toh ngajar masih jadi guru kan. Nah, baik Bapak Ibu, ini biar cepet aja ini sih ya. Ini juga saya akan coba memberikan satu sedikit ini trik agar memang Bapak Ibu menyelesaikan UP itu bisa bisa lebih paham. Memang betul sekali kalau persiapannya sekarang ya besok-besok bisa baca-baca lagi gitu kan. Dan mungkin ini yang menginisiasi siapa sih Bu Mita ya. Dia orangnya aja nggak ada ini.
Tapi memang kemarin waktu kami bicara katanya mau dibantu loh. Kalau saya orangnya kalau memang mau dibantu belajar enggak apa-apa, kalau bantu mengerjakan ya janganlah. Gitu. Kenapa? Karena buat saya ilmu yang bermanfaat itu kan ilmu yang bisa dibagi-bagi kan. Kalau hanya sekedar untuk sendiri sih kayaknya kurang pas lah. Jadi seneng aja gitu. Cuma ya paling bisanya malam, kalau pagi sampai siang itu kita sama-sama punya kesibukan. Kalau di Jawa Barat jujur ini belum berangkat. Bu Nila aja ini kayaknya belum masuk sekolah. Kalau di Lampung, di Jawa Tengah itu sudah masuk sekolah itu. Iya, Baik. benar masih libur. Ya, iya. Bahkan sekolah saya tanggal 17, Bu. Ini aja para kepala sekolah di Cirebon itu lagi jalan-jalan kalau nggak salah ke Lombok. Waduh, Ya, enak banget sampai iya, tanggal 17. iya. Lama dong. Karena rencananya tanggal 10-nya kami lakukan in-house training dulu. Kami selalu persiapan pembelajaran dulu. Tapi kalau sekolahnya sih aktifnya mulai tanggal 10 gitu. Kalau siswanya gitu sengaja. Baik Bapak Ibu, ini saya tadi udah mengunduh kisi-kisi ya. Salahnya, ini salahnya menurut saya. Bapak Ibu terlalu percaya dari tayangan YouTube. Boleh percaya, tapi menurut saya kurang pas. Kenapa demikian? Karena ada dua jenis sebetulnya kisi-kisi setiap ujian yang berbasis secara nasional. Ada di dalam kisi-kisi itu kan ada indikator ya. Dan indikator di dalam konteks pembelajaran itu ada dua sebetulnya. Ada indikator ketercapaian kompetensi, ada indikator esensial soal. Nah, biasanya kalau ada indikator di dalam soal, itu indikator esensial soal. Jadi bukan indikator ketercapaian kompetensi, bukan. Jadi indikator kompetensi itu diturunkan menjadi indikator ketercapaian soal atau biasa disebut indikator esensial. Nah, ini tadi saya sudah sudah download ini. Oh, sudah download kisi-kisi yang ada. Kalau nggak salah ini nih. Nah, kelihatan semua Bapak Ibu ya. Kelihatan ya? Kelihatan Bang. Oke. Nah, ini saya tarik ke atas. Ini kisi-kisi yang saya ambil dari dari web UKM PPG. Dari web UKM PPG. Nah, indikator ini itu adalah indikator esensial. Jadi indikator ini adalah indikator esensial soal. Nah, kemarin berapa soal ya Bapak Ibu ya? Kemarin 120. Oke, 120. 120. Kita cek ya. Kita cek apakah betul kisi-kisi ini 120. Kita cek Bapak Ibu. Nah, ternyata 120. Artinya demikian. Satu kisi-kisi itu pasti satu soal. Dan biasanya indikator esensial soal ini indikator yang betul-betul mewakili dari soal. Indikator yang betul-betul mewakili dari soal. Jadi indikator esensial ini indikator yang bukan indikator kompetensi, bukan, tapi memang indikator soal gitu. Dan biasanya kalau indikator soal itu indikator kata-kata yang disajikan dalam indikator ini ya kata-kata soalnya gitu. Makanya kemarin waktu saya ngedrill si Bu Mita, ini karena kebetulan waktu itu memang saya kan kenal dia gitu kan. Saya bilang untuk apa belajar di YouTube atau belajar di ini dulu, pertama pahami dulu kisi-kisi soalnya gitu. Karena kalau Kementerian Pendidikan itu bukan seperti kita gitu yang memberi ulangan kepada anak ujian tanpa memberikan gambaran. Kalau mereka memberikan gambaran secara penuh kepada para peserta yang memang akan melakukan ujian gitu. Jadi jelas bahwa memang di sini ada 120, maka setiap satu indikator ini pasti mewakili satu soal. Itu aja, pertama itu. Ya.
Nah, baru dari sini nanti Bapak Ibu pahami per item. Jadi gini loh, kalau biasanya kan Bapak Ibu suka percaya bahwa memang langsung tuh cari download soal-soal PPG yang ada. Itu juga kurang efektif menurut saya. Kenapa? Karena pada akhirnya kita ini di dalam otak kita itu nggak ada gambaran soal yang akan keluar tuh gimana. Tapi kalau kita beranjaknya dari kisi-kisi ini, itu kita punya gambaran jelas gitu. Jadi lebih dipersempit gitu. Kita ini belajar lebih dipersempit, terus bayang-bayang kita juga terkait dengan soal juga tidak begitu apa namanya luas. Itu salah satunya. Jadi biasanya memang yang nggak lulus UP itu, karena kisi-kisinya kurang dipelajari. Yang kedua, biasanya kalau misalkan nggak lulus UP itu karena kita terlalu hanyut mengerjakan setiap soal, sehingga waktunya kurang cukup, jadi terlalu larut gitu di soal, nggak ketemu jawabannya. Akhirnya ya, pada akhirnya soal-soal yang memang belum terjawab, waktunya kurang, kita ngarang juga. Itu faktor-faktornya. Ini kita nggak konteks faktornya karena wah takdirnya nggak lulus, nggak gitu ya. Artinya memang jika kita kaji di secara apa analisis beberapa memang masalah-masalah yang memang dialami oleh para peserta PPG. Nah, karena saya ini orang matematika, nanti mungkin sedikit bahasa Inggris kita sama-sama. Yang pertama kita akan coba menganalisa bagaimana dari indikator soal ini kok dibuat soal gitu. Ini saya langsung saja ke apa namanya. Tapi sebelum itu mangga mungkin ada yang mau tanya dulu. Silakan. Mangga Bapak Ibu kalau ada yang mau tanya. Enggak, Pak. Lanjut aja, Pak. Ya lanjut ya. Iya, Pak. Baik. Kita dimulai dari nomor 20 dulu. Dari nomor ini nih 21. Ini 21 ya Bapak Ibu. Ini ada capaian pembelajarannya. Ini cuma saya nggak paham ini artinya apa ya. Yang jelas ini capaian pembelajarannya, ini topiknya, ini submateri, ini indikator. Nah, biasanya dulu saya kalau buat soal begini Bapak Ibu. Ini ada kata-kata begini ya. Disajikan deskripsi tentang teknik penilaian yang digunakan oleh seorang guru. Peserta menganalisis prinsip penilaian yang digunakan. Peserta menganalisis prinsip penilaian yang digunakan. Nah, di sini itu pasti begini. Jadi akan ada soal deskripsi menjelaskan tentang masalah situasi yang ada di kelas. Lalu ditunjukkan bisa saja di situ dijelaskan pertanyaannya gini, tentukan teknik penilaian yang digunakan yang paling tepat apa. Lalu kalau prinsip penilaian itu ada banyak. Itu juga Bapak Ibu maka pelajari ini prinsip penilaian, mulai sekarang dihafal. Prinsip penilaian itu kan sahih, terus juga ada akuntabel, kalau ukuran-ukuran reliable, terus terbuka, itu prinsip-prinsip itu dibaca. Kalau Bapak Ibu tanpa membaca itu ya mustahil gitu bisa menjawab soal yang ada. Jadi kalau dulu kami membuat soal UP itu ketika, jadi dari kementerian hanya memberikan indikator ini, disajikan deskripsi tentang teknik penilaian yang digunakan oleh seorang guru. Nah, maka kita ini menyajikan deskripsi tentang guru yang melakukan satu penilaian. Lalu nanti di situ jelas Bapak Ibu akan memilih sebuah prinsip apakah yang digunakan oleh guru di atas. Jadi kalau Bapak Ibu tidak memahami prinsip penilaiannya, ya pasti nggak bisa jawab. Itu. Jadi kemarin pada saat saya membimbing Mita itu, saya tidak terlalu detail menjelaskan, belum membahas soal gitu ya, tapi gambaran dulu. Jadi Mita menulis prinsip penilaian. Nah nanti dia baca tuh prinsip penilaian apa saja gitu. Yang pertama ini, yang kedua ini, yang ketiga ini. Kalau prinsip penilaiannya apa sih namanya informatif, maka penilaian itu harus bisa memberikan informasi yang jelas. Tetap yang namanya secara teoritis itu harus paham. Kalau nggak paham percuma saja. Itu kalau menurut saya. Dan memang kemarin terjadi ketika Mita itu ujian, setelah ujian saya tanya sempat gitu ke dia nih,
berapa persen yang kamu yakin jawab? Kayaknya 80% saya yakin jawab. Berapa persen yang ngarang? 10 jenis soal yang ngarang. Oh ya udah, insya Allah kamu ya lulus ya, insya Allah kayak gitu. Jadi memang keyakinan kita menjawab soal juga harus dibutuhkan gitu. Artinya keyakinan kita memang jawab soal dibutuhkan. Karena setahu saya gini Bapak Ibu kan bahasa Inggris. Jelas konteks materi yang disajikan itu tidak seperti Bapak Ibu di apa namanya? Enggak seperti apa sih? Sangat dalam sekali enggak, karena satu ini bahasanya saja kan sudah bahasa Inggris. Jadi untuk mengartikan bahasa Inggris saja itu butuh waktu. Jelas standar soalnya itu pasti grade-nya itu rendah. Karena ada dua yang Ibu kerjakan tuh. Pertama mengartikan dari Inggris ke Indonesia, yang kedua menjawab soal. Beda dengan matematika, beda dengan bahasa Indonesia. Makanya nggak usah heran kenapa kok tiba-tiba tahun ini banyak sekali bahasa Inggris yang ini. Kak, saya tanya ke beberapa teman yang kemarin bahasa Inggris juga kan, nggak selain Mita, ada juga teman saya yang lulus. Itu ternyata untuk grade soalnya itu sangat bisa dipahami gitu. Yang penting kita tadi mengartikan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia itu juga ya tentu kalau bicara mahiran Bapak Ibu ya. Kalau saya memang basically matematika. Jadi yang pertama di sini pasti ada prinsip penilaian, pasti ini soalnya tentang prinsip penilaian. Sehingga Bapak Ibu cukup mempelajari aja prinsip penilaian, dibaca dulu sebelum nanti Bapak Ibu pindah ke hal lain. Dibaca tuh satu, oh prinsip penilaian, dibacalah prinsip penilaian. Meskipun pada saat Ibu Bapak nih PPG itu nggak dipelajari. Jadi kenapa kemarin itu kan gini, saat Mita itu PPG dia sempat senang juga kan, sempat senang ketika dia dapat nilai PPL itu sekian. Kalau saya tadinya saya mau ngomong kamu ini nggak usah terlalu senang gitu, karena memang dalam aspek kelulusan PPG ini sebetulnya nilai sehari-hari itu nggak dihitung gitu. Jadi yang dihitung itu hanya persentase UKIN dan PPL, dan UP gitu. Jadi sebetulnya dapat nilainya kecil atau enggak itu hanya penilaian saja. Hanya apa ya namanya? Hanya untuk membiasakan aja, hanya untuk membiasakan. Jadi kayak sehari-hari kayak PPL 1, PPL 2, PPL 3 itu endingnya ya nanti diukin. Jadi mungkin PPL 1 kurang sempurna, PPL 2 kurang sempurna, PPL 3 nambah sempurna. Nah, disempurnakan diukin. Jadi cuma kan nggak diinstruksikan dari awal ya sama LPTK. Kenapa ya? Karena kalau diinstruksikan dari awal, Bapak Ibu akan lebih memilih untuk belajar mandiri. Nah, jadi itu Bapak Ibu ya. Jadi kalau ada indikator yang seperti ini, ya berarti nanti Bapak Ibu coba cari tentang prinsip penilaian. Prinsip penilaian itu kalau nggak salah ada 9 atau 10. Bukan tentang ini ya, bukan tentang item apa sih namanya, instrumen soal. Kalau instrumen soal itu kan itemnya yang paling bagus itu kalau soal itu pertama valid, reliable, punya tingkat kesukaran, punya daya pembeda yang baik. Tapi kalau prinsip-prinsip penilaian itu kan sahih, terus transparan, akuntabel. Nah, apa itu sahih? Apa itu transparan? Apa itu akuntabel? Itu dipelajari gitu, jangan nggak dipelajari. Jadi Bapak Ibu belajarnya pertama kaji dulu kisi-kisi yang ada, lalu kata kunci yang ada di kisi-kisi itu nanti Bapak Ibu coba pahami, dibaca secara apa ya, individu masing-masing, dicari sumbernya dan berbagai macam. Sehingga itu yang apa namanya? Bentar. Oh, nggak muncul. Presentasinya muncul nggak Bapak Ibu? Muncul ya? Halo? Muncul Bang. Oke gitu. Gitu ya. Nah ini tentang prinsip penilaian. Dan pasti satu soal ini keluar pasti. Dipastikan pasti keluar. Jadi Bapak Ibu nanti ketika mau ujian, wah pasti tentang prinsip penilaian satu soal. Karena tadi totalnya 120. Jadi indikator soal ini bukan indikator yang memang asal-asalan dibuat. Enggak. Dari sini dibuat satu soal yang isinya pertama ada deskripsi. Deskripsinya apa saja kami nggak tahu. Karena yang buat soal itu kan orang lain gitu.
Karena dulu saja saya waktu jadi penulis soal saya dari Provinsi Jawa Barat dipakai di NTT, NTB, dari NTB dipakai sama kami. Begitu juga dengan ini gitu. Jadi yang menulis soal itu bukan 1-2 orang. Tetapi deskripsinya hampir sama semua. Deskripsinya hampir sama semua. Deskripsi itu kan penjelasan secara rinci sistematis. Nih, misalkan ada guru A itu apa sih namanya melakukan penilaian yang tidak membedakan anak-anak gitu kan. Maka prinsip yang digunakan oleh guru tersebut adalah kan biasanya begitu. Sehingga kalau Bapak Ibu tidak memahami prinsip penilaian ini, maka ya jelas pasti nggak bisa jawab dan pada akhirnya Bapak Ibu salah menjawab soal. Itu. Nanti kita coba akan bahas soalnya ya yang pedagogik. Ini yang pertama, jadi pasti prinsip penilaian itu ada. Lalu yang berikutnya, disajikan kegiatan pembelajaran, peserta dapat menentukan metode pembelajaran yang sesuai. Ini garis di bawah ya Bapak Ibu. Metode dengan model itu berbeda. Berbeda sekali. Mengapa? Karena metode itu apa namanya? Selimut ya. Cara kita memberikan apa sih namanya pembelajaran kepada siswa. Tapi kalau model itu adalah cara kita belajar dengan siswa gitu. Jadi kalau metode itu kan ada metode ekspositoris, ada metode ceramah, ada metode diskusi. Nah, ini metodenya. Tapi kalau model pembelajaran itu adalah bagaimana pembelajaran ini itu bisa berjalan dari awal sampai akhir. Makanya ciri-cirinya model pembelajaran itu ada tahapan-tahapannya atau bahasa familiar kita ada sintak pembelajarannya. Dan ingat, karena ini kurikulum 2013, pasti model yang keluar kalau enggak discovery, model kalau enggak discovery, PBL, kalau enggak PBL, PJBL, kalau enggak PJBL, inquiry. Nah, keempat model ini dipahami. Bedanya apa? Kalau discovery itu kan sebenarnya kalau model discovery itu model penemuan. Sama-sama ada masalah tapi tidak menyelesaikan, hanya menemui saja, menelusuri discovery itu. Makanya ada acara kan discovery, itu ya menelusuri saja gitu. Kalau PBL itu menyelesaikan, sama-sama dimulai dari masalah, discovery dimulai dari masalah, PBL juga dimulai dari masalah. Tapi kalau PBL itu memecahkan. PJBL ini juga sama. Inquiry ini penemuan tapi penemuan yang tidak terbimbing gitu. Ada penemuan terbimbing itu kan namanya inquiry terbimbing. Tapi kalau inquiry saja itu penemuan juga tapi dia murni gitu. Nah, jadi keempat model ini yang Bapak Ibu pelajari, nggak usah model-model yang lain. Kemarin waktu saya melihat RPP-nya Mita, waktu di UNY, dia ada itu apa model pembelajaran BKOF, terus apalagi itu. Nah, itu di dalam UP nggak akan keluar gitu model-model itu. Karena kalau UP itu cakupan materinya pasti kurikulum 2013. Baik yang belum direvisi ataupun yang sudah direvisi. Sehingga peraturan-peraturan yang ada di dalam soal-soal pasti mencakup kurikulum di dalam kurikulum 2013. Nah, jadi gini, disajikan kegiatan pembelajaran, ada kegiatan pembelajaran. Peserta dapat menentukan metode pembelajaran yang sesuai. Jadi dari apa kegiatan pembelajaran yang disajikan biasanya misalkan ya kan Ibu Ani apa sih namanya melakukan pembelajaran di luar kelas. Dia membagi sebuah kelompok. Lalu setiap kelompok ada temanya. Nah, metode yang digunakan, metode yang tepat digunakan oleh Ibu Ani adalah kan begitu. Nah, kalau Bapak Ibu nggak ngerti metodenya apa saja, ya pasti Bapak Ibu nggak bisa jawab. Jadi tetap yang namanya teoritis itu harus kita pahami dulu, baru kita bisa menjawab soal-soal PPG yang ada. Nah, dari nomor 1 tadi, prinsip penilaian pasti keluar 1 soal. Metode pembelajaran juga pasti keluar 1 soal. Ini kan jelas.
Jadi Bapak Ibu sudah punya bisa bayangan bahwa oh ya metode pembelajaran ini satu soal. Cek aja di 120 soal itu. Pasti ada salah satu pertanyaan tentang metode pembelajaran. Itu pasti. Jadi Bapak Ibu jangan belajarnya malah ngarang, ada soal-soal yang ada gitu selalu di-download, dikasih sama temen, dipinjam, lalu dipelajari main. Nggak bisa cara begitu lagi gitu. Jadi cara yang paling tepat, pahami kisi-kisi, telaah per item kisi-kisinya, baru itu dipelajari. Itu Bapak Ibu ya. Jadi tadi tentang metode pembelajaran. Begitu juga dengan strategi pembelajaran sama. Jadi Bapak Ibu pahami apa itu strategi. Dari sini Bapak Ibu nanti akan paham metode itu apa, strategi itu apa, model itu apa. Begitu. Jadi kalau Bapak Ibu nggak mempelajari teori-teori ini nggak bisa. Tetapi sekarang lebih jelas bahwa teorinya itu oh iya saya cukup belajar metode pembelajaran aja. Buat catatan kecil mulai sekarang metode adalah ini dibaca. Kan sedikit teorinya sebetulnya. Metode pembelajaran diantaranya metode ekspositoris itu apa, metode ceramah itu apa, metode apa sih namanya, metode ceramah, diskusi kan, tanya jawab, terus melakukan uji coba, itu juga termasuk metode-metode ya yang digunakan. Jadi itu terkait dengan kisi-kisi. Jadi pertama kalau di kisi-kisi ini dijelaskan bahwa di sini ada prinsip penilaian, ada metode pembelajaran, terus juga ada strategi pembelajaran. Ini sama-sama no. Bahasanya juga sama. Disajikan kegiatan pembelajaran, Jadi ada ceritanya dulu. Ceritanya guru ini mau mempelajari tentang misalkan mempelajari tentang kuman. Maka metode yang tepat apa? Praktek, apa ceramah, atau apa, kan begitu. Jadi itu loh. Kalau dia, dia itu pembelajarannya misalkan mau melakukan uji coba, yaitu jelas praktek. Kalau misalkan pembelajarannya konteksnya kepada sisi kita itu menyimak, ya berarti bisa saja ceramah. Tapi hindari pemilihan metode yang sifatnya itu teacher center ya, karena sekarang itu semuanya harus student center pemilihannya gitu. Jadi jelas Bapak Ibu bahwa di 3 soal ini saja itu keluar ya sangat jelas gitu. Karena yang namanya indikator esensial itu indikator soal. Mewakili ruhnya soal. Oh, soalnya pasti tentang prinsip penilaian satu. Ingat-ingat. Terus tentang metode pembelajaran satu. Tapi tidak hanya sebatas mengingat kisi-kisi saja. Tapi setelah ini Bapak Ibu ya pelajari dulu metodenya. Nanti kita bahas soalnya juga setelah kita memahami kisi-kisi dulu. Lalu yang berikutnya di sini ada juga desain deskripsi tentang konsep penilaian. Menentukan salah satu prinsip asesmen nih. Ini yang sekarang diunggulkan oleh Mas Nadiem Makarim ya. Ada asesmen for learning, ada asesmen as learning. Ada asesmen of learning. Ada 3 nih, as, for, terus of. Jadi ketiga-tiga ini nanti coba Bapak Ibu cari. Apa itu for, apa itu as, apa itu namanya of. Yang jelas kalau asesmen of learning ini asesmen yang digunakan guru untuk di PTS, PAS itu as of learning. Tapi kalau asesmen for learning, ya, ini kalau saya nggak tuker ya Bapak Ibu ya. Kalau asesmen for learning itu asesmen pada saat proses pembelajaran. Jadi misalkan di pertemuan pertama Bapak Ibu memberikan LKPD, di dalam LKPD itu ada latihannya, itu namanya asesmen for learning. Tapi kalau asesmen of learning itu asesmen yang diberikan di akhir pembelajaran untuk mengetahui, bisa saja untuk memberikan penilaian anak untuk kenaikan kelas, itu of learning. Tidak baik kalau sekarang menggunakan asesmen of learning. Yang bagus itu asesmen for learning, asesmen di saat proses pembelajaran. Ada juga yang baik, ada asesmen as learning. Ini bahasa Inggrisnya kurang mantap karena memang saya bukan orang bahasa Inggris ya. Ada asesmen as learning. Asesmen ini digunakan itu banyak Bu, yaitu diantaranya tes diagnostik. Tes diagnostik itu di awal pembelajaran. Tes diagnostik saja ada 2, ada tes diagnostik
kognitif, ada non-kognitif. Kalau yang kognitif ini untuk mengetahui sebelum kita belajar, siswa diberi soal. Nah, setelah anak mengerjakan soal, ini tujuannya untuk mengetahui kemampuan awal siswa seperti apa. Jadi kalau kemampuan awal siswanya sebagian bagus, sebagian jelek, maka Bapak Ibu bisa langsung menentukan atau memutuskan model pembelajaran apa yang bisa digunakan untuk kelas ini. Itu namanya assessment as learning. Jadi sekarang nih bahkan kurikulum prototipe yang baru yang diantaranya 2023 yang akan diterapkan, itu sekarang tuh assessment for learning, of learning, itu nanti prosentase dalam di sekolah itu lebih sedikit. Jadi guru itu lebih diutamakan untuk melakukan asesmennya pada saat pembelajaran atau di awal pembelajaran. Itu. Jadi harus paham juga. Jadi nanti ya pasti nanti akan ditanya ini. Kan? Misalkan guru A melakukan tes diagnostik. Maka asesmen yang digunakan oleh guru tersebut merupakan asesmen apa. Jadi Bapak Ibu harus paham ini. Tuh, di dalam aspek penilaian ada 4 soal, ya pasti keluarnya 4 soal. Yang nggak akan keluar dari sana, nggak mungkin Bapak Ibu belajarnya prinsip penilaian, yang keluar misalkan malah teknik penilaian itu nggak mungkin. Sangat nggak mungkin, karena ini indikator esensial. Itu dulu Bapak Ibu, sok silakan. Kalau ada yang mau bertanya. Halo, coba kita sama-sama kemarin ya tentang yang Bapak Ibu kan pernah kemarin tes PPG itu. Dari yang apa yang saya sampaikan tentang prinsip penilaian, tentang metode pembelajaran, tentang strategi, tentang asesmen ini, apakah ini pernah Bapak Ibu kemarin pada saat di soal tes itu keluar? Mungkin ada yang ingat, enggak? Semua keluar, Pak. Ada, Pak. Semua keluar, semua? Pak, yang Bapak jelaskan, ya. Oke, tapi Bapak Ibu tidak belajar itu ya? Saya pribadi tidak belajar dari kisi-kisi. Saya belajarnya kebanyakan dari YouTube. Nah, berarti sekarang pengalaman kan? Berarti kita yang salah dalam segi belajar ya. Kan, kita yang salah di segi belajar. Nah, itu tentang penilaian Bapak Ibu. Jadi tentang standar penilaian ini akan keluar 4 soal. Yang pertama, prinsip penilaian. Ini pasti keluar nih prinsip penilaian. Jadi Bapak Ibu cukup pelajari prinsip penilaian aja dulu. Terus metode pembelajaran. Lalu yang berikutnya strategi, teknik dan strategi pembelajaran. Karena disajikan dengan kegiatan pembelajaran, jadi nanti yang disajikan itu bukan orang cerita, tetapi memang kegiatan pembelajaran. Misal dalam satu kelas, Bu Ani sedang melakukan pembelajaran ini. Jadi soalnya itu ada sebuah narasi tentang kegiatan pembelajaran. Nanti yang ditanyakan teknik yang tepat atau misalkan teknik yang digunakan pada pembelajaran di atas. Ya begitu sebetulnya sih. Makanya kemarin kalau Bapak Ibu fokus kepada kisi-kisi, ya sebetulnya sih ya mudah gitu. Ya mudah. Itu ya Ibu, Bapak. Jadi sekali lagi acuan yang pertama yang paling tepat untuk ujian itu kisi-kisi. Ya, kisi-kisi itu paling tepat karena ini kisi-kisinya esensial gitu, bukan kisi-kisi capaian kompetensi bukan, tapi kisi-kisi esensial. Karena kisi-kisi ini ada 20 ya, soalnya ada 20, jadi jelas satu soal, satu kisi-kisi. Nah, itu. Nah, nanti kita bahas semuanya saja, maunya bahas tentang pedagogiknya juga ini ya. Yang nomor 3, diingat-ingat tapi ya Bapak Ibu, tadi saya sudah menyampaikan apa aja, diingat-ingat. Yang nomor 3, disajikan KIKD Bahasa Inggris SMP, SMA, SMK. Peserta merumuskan indikator pencapaian kompetensi yang spesifik, terukur, praktis, sesuai alokasi waktu. Nah, kalau disuruh menentukan indikator, gitu kan. Jadi Bapak Ibu akan disajikan, pasti kemarin soalnya gitu. Disajikan KIKD, ada KIKD-nya. Lalu ada indikatornya. Indikator itu apa? Indikator itu kan sasaran. Sasaran kalau tujuan itu adalah lebih kepada spesifikasi sasaran. Makanya di dalam tujuan pembelajaran itu harus memuat ABCD. Audien, behavior. Audien itu ada siswanya gitu kan. Behavior itu ada kemampuannya. Apa lagi ya?
C-nya apa ini? Lupa saya ini. Ada konten, ada degree, ada tingkatannya gitu. Nah, biasanya indikator itu dimulai dari kata kerja operasional. Apa sih kata kerja operasional? Kata kerja operasional itu kata kerja yang bisa diukur. Makanya kata kerja operasional itu biasanya menganalisis. Maka soalnya harus menganalisis. Menyebutkan, maka dia menyebutkan. Ini pasti bisa diukur, maksudnya bisa diukur tuh begini. Kalau indikatornya menyebutkan, maka soal yang kita sajikan ya anak suruh menyebutkan gitu. Menghitung ya, maka soalnya tentang perhitungan, menganalisis. Nggak bisa kalau soalnya hanya hitung-hitungan, pasti ada soal ceritanya, anak menganalisis. Itu namanya kata kerja operasional itu seperti itu. Jadi kata kerja operasional itu kata kerja yang bisa diukur hasilnya. Jadi Bapak Ibu akan diberikan KIKD di soal ini dan pasti itu diberikan gitu. Dan Bapak Ibu merumuskan indikatornya. Jadi misalkan KIKD-nya menjelaskan misal ya, menjelaskan naratif teks misal. Ini soalnya saya kurang paham kalau KIKD bahasa Inggris. Menjelaskan naratif teks. Maka indikator yang tepat adalah ya kalau KIKD-nya menjelaskan, maka indikatornya kalau menjelaskan kan banyak. Bisa saja apa indikatornya itu menjelaskan lagi bisa. Ada lagi indikatornya menceritakan. Yang jelas indikator itu indikator dari KIKD ini pasti diawali dari kata kerja operasional. Jadi kalau KD-nya menjelaskan, kan kalau menjelaskan itu sifatnya lebih kepada speaking ya, maka indikatornya itu kalau bisa dia setara dengan KIKD-nya, menjelaskan. Tetapi lebih tinggi nggak apa-apa, menceritakan atau menarasikan bisa, tapi nggak menarasikan ya, melafalkan bisa. Melafalkan teks naratif gitu, menceritakan, maksudnya menceritakan di depan kelas. Itu indikator yang bisa diukur gitu. Nah, kalau indikatornya menceritakan, maka penilaiannya pasti penilaian lisan. Jadi apa namanya ya? Tingkatan itu tuh bisa dinalar semua sebetulnya sih. Jadi pasti nanti soal di soal Bapak Ibu selain dari tadi ya, ada tentang assessment of learning, for learning as learning, ada strategi pembelajaran, ada metode pembelajaran, ada juga prinsip penilaian. Akan ada nanti KIKD yang mana Bapak Ibu itu disuruh membuat suatu indikator pencapaian kompetensi yang spesifik. Spesifik itu jelas gitu, spesifik itu artinya kalau KIKD-nya naratif teks, ya dia naratif teks, enggak hanya teks aja gitu, enggak, pasti ngikuti. Terukur ini artinya apa? Terukur itu diawali dari kata kerja operasional. Praktis ya simple ya. Enggak terlalu berlebihan gitu indikator tuh enggak. Sesuai alokasi waktu. Sesuai alokasi waktu itu artinya untuk pembelajarannya ya tadi sesuai gitu dengan alokasi waktu yang memang disediakan. Jadi tentang KIKD ini Bapak Ibu ya kemahiran Bapak Ibu gitu dalam merumuskan indikator KIKD yang ada. Nanti ya soalnya gimana? Ya kalau soalnya disajikan KIKD ya Bapak Ibu di dalam soal Bapak Ibu pasti disajikan KIKD. Itu pasti nggak mungkin yang disajikan itu bukan KIKD gitu yang disajikan cerita enggak kayak gitu. Yang disajikan ya KIKD gitu. Tapi ingat KIKD yang disajikan itu kan bisa saja ada KD keterampilan, ada KD pengetahuan. Jadi KD-nya apa? Kalau KD keterampilan itu biasanya lebih bersifat menggerakkan apa sih namanya ini panca indera ya. Jadi kalau apa sih namanya? Jadi kalau keterampilan itu kalau selain matematis ya Bapak Ibu, itu biasanya lebih kepada sisi panca indera manusia. Tapi kalau KD pengetahuan itu lebih kepada sisi knowledge. Jadi yang disajikan ya pasti KIKD, bukan yang disajikan cerita. Jadi Bapak Ibu kan sering tuh di RPP, ada KIKD, coba rumuskan indikatornya kayak mana. Itu kan gampang sebetulnya, cuma karena kita kurang biasanya copy paste RPP atau ambil comot sana, comot sini. Kalau
bahasa orang Lampungnya apa ya, comsa, comsi gitu kan. Comot sana, comot sini, ya akhirnya nggak paham tentang ini. Padahal ini tuh hal-hal yang sebetulnya sangat sederhana untuk dipahami. Itu, jadi untuk di standar proses ini hanya satu. Gitu. Dan berapa soal yang muncul? Ya pasti satu soal. Karena kita sama-sama tadi menghitung bahwa soal itu ada 120 indikator. Ada indikator esensi 120. Makanya di sini satu soal, satu indikator pasti mewakili satu soal. Jadi jelas nanti Bapak Ibu ya pelajarinya tentang KIKD indikatornya kayak gimana. KIKD ada lagi indikatornya kayak gimana gitu. Begitu. Dan yang keempat, tentang standar kelulusan. Disajikan konteks peserta, ya disajikan konteks. Ada satu problem masalah, peserta menentukan kompetensi utama, kompetensi pendukung yang akan dicapai di kurikulum. Ini tentang standar kompetensi lulusan. Disajikan konteks, jadi ada konteks yang diceritakan dalam soal, peserta menentukan kompetensi utama dan kompetensi pendukung. Ini seperti ini sebetulnya. Jadi misalkan ada soal ini jadi kayak gimana ya saya menjelaskannya nih. Coba-coba nanti kita pakai bahasa sederhana dulu. Baik, biar saya tidak ngomong, silakan Bapak Ibu kita break dulu deh. Maunya ngobrol apa namanya season apa ya? Pertanyaan-pertanyaan dulu deh. Silakan. Nggak terasa ternyata saya udah ngomong hampir lebih dari 45 menit. Silakan Bapak Ibu. Silakan. Silakan Sok. Ada yang mau ditanya nggak dulu terkait masalah itu? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Halo. Silakan. Pak, bisa nggak Pak dikasih contoh? Misalnya kan tadi emang yang Bapak jelaskan memang semuanya itu keluar ya. Bisa nggak Pak dijelaskan, diberikan dikasih contoh? Contoh misalnya. Ada nggak contoh soal yang ada, Bu? Ada nggak contoh soal yang ada? Saya kalau bahasa Inggris ini nggak ada soalnya. Punya nggak contoh-contoh soal yang ada gitu? Punya nggak? Jaringan ya Bapak Ibu ya. Tapi jaringan saya bagus kok ini. Silakan, ada nggak? Kalau misalkan ada, kalau yang pakai komputer bisa sama-sama di-share karena saya coba cari soal ini tapi belum ketemu. Silakan kalau ada mungkin apa namanya bisa berbagi. Ini saya juga ini apa ya? Ini saya ada soal Bapak Ibu tapi ini nggak tahu soal UP ini dari angkatan yang apa ya, yang angkatan tahun kemarin. Cuma nggak tahu ini apakah berlaku atau enggak itu. Bentar saya lagi buka. Ini tuh yang kelas B atau kelas A ya, Bu? Kelas B, Pak. Oh, kelas B. Oh, berarti Bapak Ibu tuh yang saya juga ada di grup ya? Iya, Pak. Makanya kami Bapak komen apapun kami nggak ada komen. Oh, gitu. Ya nggak tahu, saya juga masuk di situ kok dimasukkan itu sama Mita. Nggak apa-apa Pak, buat komunikasi sama teman-teman yang lain. Oh. Jadi pokoknya pertama Bu Melan jangan mengatakan bahwa itu random TL ataupun itu bahwa pertama pokoknya yang harus dipahami bahwa memang itu kita kurang persiapan aja. Dan
Tidak lulus UP itu bukan berarti tidak lulus hidup kan. Tidak lulus ini. Oh ini bukan. Matematika. Karena saya nggak punya soal-soalnya ini. Kemarin tuh soal-soalnya di Ibu Mita. Di Ibu Mita itu. Ini saya belum nemu soalnya Bapak Ibu. Jadi gimana deh? Atau gini aja. Nanti saya coba cari soalnya. Artinya gini. Pertama, sekarang sih Bapak Ibu sudah paham ya. Bahwa memang kita itu selama ini fokusnya hanya dari YouTube. Kita ini masalahnya gini Bapak Ibu, jangan samakan dari YouTube. Kalau dari YouTube itu biasanya kenapa? Karena nirunya CPNS. Kalau CPNS itu nggak pakainya indikator esensial, dia hanya menggunakan indikator kompetensi. Wah kalau CPNS indikator esensial, saya jamin banyak yang semuanya nilai SKD-nya tinggi-tinggi gitu. Jadi di dalam CPNS yang ada itu adalah indikator esensial. Di dalam CPNS itu bukan indikator esensial. Sehingga mereka pada membuat YouTube yang tujuannya ya tadi mungkin hal-hal yang sering muncul gitu dibuat tutorial, Tapi kalau di UP itu karena indikator esensial bisa saja berbeda setiap tahun. Bapak Ibu coba saja perhatikan di sini. Nih, kalau Ibu Bapak mau memperhatikan soal yang ada, itu soal yang ada ya. Mana ya tadi? Nah ini, kita bisa cek kenapa nggak begitu percaya. Coba Bapak Ibu ini kelihatan ya. Pertama di sini Bapak Ibu lihat ini angka 2. Yang kedua di sini angka 9. Artinya dari standar penilaian itu sebetulnya ada angka 3, ada angka 4, angka 5, angka 6, angka 7, angka 8, sampai 9. Tetapi untuk UP Bapak Ibu yang sekarang, itu yang digunakan hanya indikator esensial 2 dan 9 saja. Jadi masih ada 8, 7, 6, 4, 3 yang itu tidak dikeluarkan gitu, tidak dibuatkan soalnya. Bisa saja nanti pas retaker Bapak Ibu di sini berubah jadi 3 gitu. Bisa saja begitu ya. Karena apa? Karena yang namanya soal biasanya kalau retaker itu tingkat kesulitannya dikurangi. Biasanya tingkat kesulitannya jadi soal-soal yang jadi gini Bapak Ibu, setahu saya. Soal itu kan sudah untuk tes pertama tahap 1 banyak yang lulus. Nah, nanti yang tahap 2 yang retaker ini soal yang sangat sulit yang sering sekali seluruh peserta di Indonesia ini tidak bisa jawab itu dikurangi. Itu dikurangi. Diganti dengan indikator yang lebih mudah, diganti dengan yang lebih mudah. Biasanya begitu. Makanya pokoknya pesan saya cuma satu deh. Sebelum mengerjakan UP nanti atau nanti kita bahas soal, baca dulu kisi-kisinya. Bapak Ibu baca kisi-kisinya, di otak Bapak Ibu ibarat kata gini, Sherlock dulu deh. Ketika sudah di Sherlock, oh ya di daerah Ciledug, ya udah maka ublek-ublek soalnya ada di Ciledug. Beda kalau nggak di Sherlock, orang mana? Orang Cirebon. Cirebon itu luas. Jadi kita ini belajarnya malah ngarang kemana-mana. Belajar tentang pedagogik, sampai dipelajari tentang perkembangan psikologi, perkembangan peserta didik, dipelajari model-model teori pembelajaran, pasti itu dipelajari. Karena kalau bicara pedagogik kan ke sana arahnya. Tapi kalau ada indikator esensial, Bapak Ibu tidak usah menguras pembelajaran materi sampai sejauh itu. Cukup yang ada tadi yang ada kata-kata memang dia ini disebutkan di dalam indikator esensial ini. Dan tadi kita sudah kupas tentang kisi-kisi soal ini. Dan silakan Bapak Ibu habis ini baca secara sekilas tuh. Apa iya bahwa indikator ini betul-betul mewakili soal kemarin? Kalau iya, ya berarti Bapak Ibu sendiri yang memang kemarin itu tidak mempelajari kisi-kisi ini. Padahal saat itu saya sudah ngomong ke Mita. Pesan saya, satu, sebelum ujian, baca kisi-kisi detail. 120 pokoknya kamu punya gambaran sekian 120 soal. Yang kedua, jangan terpaku soal sulit. Kenapa demikian?
Karena kalau kita terpaku soal sulit, kadang kita akan habis waktu. Jadi kalau ada soal sulit, ragu-ragu tinggal. Begitu. Terus yang ketiga, jawab semua soal, apalagi soal tentang tes wawasan kebangsaan atau social culture. Karena kalau social culture, itu nggak ada yang namanya soal nggak dinilai. Semua soal itu punya, semua jawaban punya nilai. Semua jawaban punya nilai. Jadi poinnya ada 5, ada 4, ada 3, ada 2, 1. Jadi jangan nggak dijawab, semuanya dijawab. Semuanya itu harus dijawab. Apapun itu semuanya dijawab. Makanya tadi pertama jangan terlalu larut di soal. Ya mungkin itu yang kemarin dilakukan oleh Mita, tapi ya mungkin karena belajar juga. Jadi tidak perlu harus percaya, pahami aja dulu bahwa memang kita kurang persiapan. Dan tidak usah bingung Bapak Ibu, karena memang yang belum lulus juga banyak. Bapak Ibu jangan patokannya ke bahasa Inggris ya. Matematika saja, saya punya teman kemarin dia di UPI itu yang lulus, nggak ada sama sekali yang lulus. Satu kelas nggak ada. Jadi mereka ikut reteker semua. Jadi nggak lulus UP itu bukan hal yang aneh. Itu saya termasuk nggak lulus. Saya dulu kan UTN pakainya. Orang tua saya juga sama, itu nggak lulus. Tapi apa namanya, remedial pertama dia lulus, remedial ya saya juga remedial pertama lulus. Apalagi ini UN-nya kalau saya lihat jumlahnya lebih banyak yang lulus gitu. Insya Allah bisa lah Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu saya belum menemukan soalnya. Dari tadi saya sudah buka-buka. Mungkin soal-soal itu bisa ada di Mita. Artinya ginilah. Untuk sekarang apa namanya, saya kira minimalnya kan ada gambaran dulu bahwa kita selama ini memang tidak fokus pada kisi-kisi, kita fokusnya pada YouTube. Sekarang budaya itu dihilangkan, kita fokusnya ke kisi-kisi. Karena kisi-kisi itu adalah kisi-kisi esensial. Kalau kisi-kisi esensial itu adalah ruh soal. Ruh soal itu pasti. Kenapa? Saya 2 tahun Bapak Ibu jadi penulis soal UN. Ya kita kalau diberi kisi-kisi soal ya seperti kisi-kisi itu soalnya gitu. Betul-betul persis seperti kisi-kisi itu. Itu terkait dengan apa namanya, kita membahas kisi-kisi dulu. Saya coba nanti akan coba cari soal-soal UP bahasa Inggris. Tapi saya kira jangan sekarang ya Bapak Ibu ya. Artinya ini sih mungkin kita bahas sebentar saja dulu lah. Nanti kita langsung ke soal ketika misalkan ada kesempatan sekali lagi atau 2 kali lagi sampai dengan Bapak Ibu nanti bisa reteker. Itu Bapak Ibu yang bisa mungkin sedikit saya paparkan terkait kisi-kisi, silakan kalau ada yang mau ditanyakan terkait dengan kisi-kisi atau ujian, mangga Bapak Ibu. Pak, kalau nanti kita retaker itu, kita dapat kisi-kisi retaker juga, Pak? Dapat, nggak mungkin nggak dapat. Kalau dia nggak ada kisi-kisinya, itu berarti masih menggunakan kisi-kisi UKM PPG ini yang awal. Pasti dapat tuh. Silakan, biasanya nanti dikasih kisi-kisi lewat mana, Pak? Di web UKM PPG ini dikasihnya di situ. Oh iya. Ya. Berarti kalau udah ada pengumuman misal nanti Februari tanggal sekian retaker gitu, berarti udah langsung ada kisi-kisinya ya, langsung bisa di-download di situ sama kitanya gitu ya Pak? Bisa di-download. Kemarin waktu itu saya kalau nggak salah ada di grup yang banyak orang itu membahas tentang PTK ya, yang sempat katanya ini apa gitu ya. Itu kan ya Bu? Ingat nggak? Ingat ya? Iya. Ya, oke gini, kalau bicara PTK, ini Bapak Ibu ya, bedanya PTK dengan dia itu karya tulis karya tulis kayak eksperimen. Kalau PTK itu pasti Bapak Ibu judulnya harus ada peningkatan. Itu kata kuncinya. Tapi ingat juga gini loh Bapak Ibu. Soal itu, jadi kalau optionnya ada 4, ini soal itu ada pengecohnya 1. Makanya
ketika guru atau Bapak Ibu ngajar ke anak-anak, nak cari jawabannya yang dia itu hampir mirip-mirip, maka jawabannya ada di situ. Itu sebetulnya bukan jawaban hampir mirip-mirip, itu pengecoh gitu. Jadi kayak misalkan kemarin tuh saya waktu masih ada di grup itu kan melihat apa sih kalau meningkat itu apa ya? Pokoknya kalau PTK itu pasti judulnya peningkatan. Pasti. Nggak boleh kalau judulnya nggak ada peningkatan. Jadi misalkan peningkatan kemampuan apa namanya membaca siswa gitu. Ya pasti harus peningkatan itu PTK. Jadi PTK itu ciri-cirinya dia itu harus ada bahasa peningkatan. Itu. Terus kalau judul PTK itu pertama ada peningkatan, kedua ada apa yang akan ditingkatkan, ketiga ada model apa yang diterapkan. Sudah mengandung 3 ini. Kalau mengandung 3 ini ada ya itu jawabannya. Kemarin itu kan sempat saya ini. Padahal itu jelas gitu di situ ya yang ada peningkatan itulah judul PTK yang tepat gitu. Jadi misalkan meningkatkan kemampuan menulis siswa pada teks naratif dengan bantuan video pembelajaran. Kan itu kan. Di situ kan dijelaskan sebetulnya bahwa guru itu ingin meningkatkan kemampuan apa sih namanya dengan menggunakan apa. Ya maka pasti nanti yang diambil di judul itu adalah peningkatan, lalu kemampuan yang akan diperoleh apa, menggunakan media apa, atau menggunakan model apa. Itu PTK. Gitu. Ya silakan Bu Nila gimana? Halo? Ada. Halo? Ya Bang, Ya? Iya Pak Jackson, mangga. Bapak, Ya? ya Ibu Pak. Srismayati Ari gimana Bu? Ya ini aja tanya, kira-kira kalau antara kisi-kisi atau soal UP sama Riteker itu jauh beda atau gimana Pak? Kisi-kisi soal UP dengan Retaker. Oh, Sama Bu, sama. sama ya Pak? Sama. Kalau pas Retaker kisi-kisinya nggak ada, berarti menggunakan kisi-kisi ini ya. Oh, Kisi-kisi ini. Nih Bu, biasanya gini, ini dulu saya buat soal gini Bu. Biasanya itu hanya diganti kalau matematika, kalau misalkan angkanya 5 diganti jadi 6. Angkanya 7 diganti jadi 8. Itu aja Bu. Konteksnya masih sama Bu. Masih sama. Persis sama. Nggak berbeda. berarti bentuk-bentuk soalnya juga kira-kira nggak jauh beda ya Pak ya? Nggak akan jauh berbeda seperti kemarin. Apalagi Bapak Ibu yang kemarin pernah sekali gitu kan. Nggak jauh berbeda udah. Jadi kalau PTK kayak kemarin kayak gitu ya nanti kemampuannya dirubah yang tadinya misalkan kemampuan reading jadi listening gitu aja sebetulnya. Hanya karena fokus kita itu bukan masalah di kemampuannya tapi membuat judul PTK itu gimana yang tepat. Gitu. Iya Pak, terima kasih. Ya, silakan ada lagi. Nanti kalau misalkan memang mau kita ini lagi, ini sih sekedar awal aja ya Bapak Ibu. Kalau misal tadi Bu Melan mau lagi, nanti coba saya cari soalnya dulu. Mungkin ada yang punya soal, nanti kita bahas. Tapi konteks saya hanya pedagogik ya Bapak Ibu ya. Kalau di profesional, saya sendiri nggak paham. Bukan berarti saya memang nggak paham ya nggak paham. Karena saya ini basic memang matematika, bukan bahasa Inggris. Jadi saya kemarin itu dengan Mita yang memang dia yang bahasa Inggris, dia membahas bahasa Inggris, cuma saya dengarkan dia dikit-dikit, oh enggak gini ya gitu aja. Tapi kalau full bahasa Inggris, suruh bahas profesional ya saya kurang paham gitu, yang lebih paham Bapak Ibu. Tapi kalau pedagogik, insya Allah kita bisa bahas sampai dengan yang TWK-nya ya Bapak Ibu. Jadi kalau profesional maka silakan nanti mungkin bisa diskusi bersama dengan Gimit, ada yang menyajikan soal terus ini saya kira pertama sih pokoknya saya cuma pesan yakin Bapak Ibu bisa lulus. Kayak contoh nih Bu Melan ya, kita analisa nih sama-sama Bapak Ibu. Bu Melan, kenapa Bu Melan nggak lulus
belajarnya gimana? Kan tadi saya udah cerita ya Pak, saya fokus karena juga kemarin itu semua itu berdekatan ya Pak, dari PPL, UKIN. Jadi tuh kemarin itu saya benar-benar fokus untuk mempersiapkan segala UKIN, terutama UKIN ya Pak. Jadi saya itu kurang apa ya, kurang belajar untuk persiapan UP. Karena mungkin di pikiran saya kalau profesional itu yang keluar itu pelajaran yang sudah pernah saya ajarin gitu. Emang sih keluar gitu, ternyata pedagogiknya itu ya luar biasa. Saya nggak paham deh pedagogiknya. Iya benar. Iya berarti memang tadinya memang nggak baca kisi-kisi sama sekali ya Bu? Kalau boleh jujur, iya saya nggak baca Pak. Oke, apa-apa. Artinya gini loh, kita sama-sama ya. Artinya gini, sama-sama kita ini tes dengan bareng. Jadi jujur aja nggak apa-apa. Jadi, oh iya berarti memang kesalahan kita karena kita nggak baca kisi-kisi kan gitu. Itu ya tuh. Itu kata Bu Melan begitu. Nah sekarang coba ini sama nggak? Kalau Pak Jackson gimana Pak? Ya Bang, makasih. Kalau kemarin saya emang baca kisi-kisinya, kemudian mungkin karena waktu juga Bang, karena dengan UKIN waktu itu, kemudian yang menjadi kendala kalau saya kemarin, karena harus, ya ada dua aktivitas. Yang pertama mentranslate itu Bang. Oh iya. Mungkin waktunya tidak cukup. Karena memang UP ini kan untuk bahasa Inggris hampir sebagian besar soalnya itu kan di Inggris. Jadi kita butuh waktu untuk mentranslate. Kemudian kita harus mencari kata-kata kuncinya. Kemudian menjawab pertanyaan juga itu yang menjadi permasalahan. Kalau kisi-kisinya saya baca Bang. Saya sempat buat ringkasan kisi-kisinya. Misalnya assessment for learning itu apa. Tapi itu dalam Indonesia maksudnya Bang. Iya. Itu. Berarti mungkin memang ya berarti memang kalau P. Jackson ini ya tadi ya kelemahannya dalam hal mentranslate akhirnya waktunya kurang gitu ya. Waktunya kurang. Ya memang sulitnya bahasa Inggris gitu ya Bu ya, kayak nggak adil juga gitu kan, sudah harus mentranslate. Itulah Bang. Menjawab soal juga gitu kan. Ya itu. Kalau Bu Nila gimana? Terima kasih ya Pak Jackson ya. Kalau Bu Nila gimana? Kalau saya yang pertama itu memang satu nggak baca kisi-kisi sama sekali. Terus yang kedua itu saya belajarnya besok UP, malamnya saya baru belajar, itu pun lewat YouTube belajarnya. Gitu. Sama berarti Bu Mela. Jadi belajarnya emang kemarin tuh ini sih apa namanya tuh sedikit sekali sih, emang belum maksimal gitu. Oh iya. Saya pikir ya itu ya apa namanya pedagogik kan katanya ada yang bilang bahasa Inggris, ada yang bilang kayak bahasa Indonesia. Saya pikir ya mudah-mudahan besok bahasa Indonesia lah keluarnya gitu. Tapi pas ternyata lihat kok bahasa Inggris semua gitu. Jadi mikirnya dua kali juga sih sama pedagogik itu. Ya berarti memang kesalahannya gitu, kurang persiapan juga berarti Bu ya. Iya betul. Kurang persiapan. Iya aja deh. Pokoknya cara sederhana kita ini menerima kegagalan dengan mengatakan bahwa ya berarti memang saya harus mengulang gitu aja. Itu cara paling ikhlas. Ikhlas sudah. Ya kalau nggak gitu kita nggak nerima, malah kita sendiri yang sulit. Kalau Bu Sutrismiati gimana Bu? Iya Pak. Jadi memang satu benar kurang persiapannya gini karena waktu Pak ya. Yang pertama memang saya nggak baca kisi-kisi. Terus yang kedua memang disibukkan dengan UKIN. Setelah itu juga disibukkan juga dengan tes P3K. Oh iya. Jadi waktu saya belajar tuh emang kurang, kan harus antigen. Terus itu ya banyak sekali persiapannya, tempat saya tes juga jauh. Jadi habis waktu di perjalanan seperti itu. Jadi pas mau UP itu cuman belajar sehari sebelumnya itu kan. Cuman baca-baca soal yang dibagi-bagi teman-teman itu aja. Dan memang nggak baca kisi-kisi gitu. Tapi di kisi-kisi yang tadi memang betul itu keluar semua, Bu? Sepertinya iya, Pak. Oke. Terus gimana P3K-nya, Bu? Lulus nggak? P3-nya lulus passing grade. Tapi untung Pak tidak mengisi formasi. Oh iya, udah. Tinggi nilainya. Masih ada waktu, Jadi, ya. jatuhnya apa?
tesnya 2 kali, Pak. Tesnya. Udah nggak lulus P3K-nya, nggak bisa ngisi formasi, terus dapat pengumuman nggak lulus UP juga. Jadi double. Ya nanti juga Rizky nggak kemana ya Bu, tapi ya tetap berusaha. Jadi pertama kita rubah dulu deh. Pertama Bapak Ibu nih sudah saya beri informasi terkait kisi-kisi, baca dulu. Tapi kalau tadi Pak Jackson memang itu terkait di translate. Saya juga kurang paham kalau masalah di translate. Tapi memang harus pakai kata kunci Pak kalau bahasa Inggris. Kalau saya kan orang matematika. Kalau Bu Elia gimana Bu? Bu Elia? Halo? Oke. Kalau Pak Asatur kayak gimana Pak? Oke. Pak Lode gimana Pak? Baik Pak, terima kasih. Kalau dari saya itu sama seperti teman-teman, saya kurang persiapan Pak, karena memang kami semua dikejar oleh waktu dengan pengeditan video UKIM terus, ujian semester lagi, dengan kami yang mendapat kelas rombelnya banyak sekali, jadi saya tidak ada persiapan. Palingan nonton soal-soalnya melalui media YouTube saja Pak. Ya, terima kasih ya Pak ya. Baik Bapak Ibu, jadi itu faktanya memang semuanya mengalami itu. Dan sekarang masih ada waktu. Ya sedikit-dikit aja lah. Tadi satu indikator dibaca tentang kata kunci prinsip apa. Ini gini. Nanti kalau soal Bapak Ibu silakan Bu Melan. Nanti kapan lagi ya jangan besok juga gitu. Nanti kapan lagi Bapak Ibu pelajari dulu kisi-kisi. Baru nanti kita drill soal. Itu cara yang paling simpel sebetulnya belajar kayak gitu. Jadi Bapak Ibu secara pemahaman konsep sudah mahir. Baru nanti drill ke soal. Barulah Bapak Ibu silakan nonton YouTube, nonton apa. Itu tujuannya sebenarnya begitu. Gitu Bapak Ibu. Bu Melan. Cukup ya. Iya. Cukup ya kira-kira Bu Melan ya. Artinya ya ini jam 9 untuk sementara pemahaman tentang kisi-kisi itu bahwa ya memang akui bahwa memang kita ini kurang. Siap Bang. Bu, saya senang kenal Bapak Ibu. Silakan saja Bu Melan kalau misal nanti ada waktu lagi kita nggak usah lama-lama lah. Cukup kayak sejam ini aja nggak terasa kita 1,5 jam. Iya Bang. Mau saran nih Pak Fis. Gimana kalau nanti kalau misalnya kita udah dapat kisi-kisi buat retaker nih, nanti untuk soal pedagogiknya boleh nggak kita tanya gitu, misal ada kisi-kisi yang belum dimengerti nih kira-kira? Oh mangga Bu, mangga aja Bu. Saya orangnya welcome kok. Saya orangnya seneng aja Bapak Ibu. WA Pak, saya mau nanya ini, insya Allah pasti kalau saya nggak sibuk ya langsung saya jawab. Tapi kalau saya sibuk ya mungkin agak telat-telat gitu. Iya. Jadi nggak usah ragu kalau tanya pedagogik, Bapak Ibu tinggal tanya aja. Nomor saya kan ada di grup juga ya. Saya ada di grup. Terima kasih Pak Aris. Ya. Terima kasih Bang. Ya, gitu sama-sama, artinya mari sama-sama mensupport aja lah bahwa kita semua insya Allah bisa lulus. Itu aja Bu Melan ya. Jadi Bu Melan mangga nanti kapan aja dijadwalkan lagi ya, jangan sampai kita juga perlu juga kan refreshing dulu gitu. Jangan sampai terus-terusan nekat. Yang penting kita paham dulu bahwa iya itu kesalahan kita dan memang harus mulai dari sekarang. Itu saja Bu Melan, Pak Jackson, Bu Nila, Bu Sutri, Pak Satur, Pak Lode, Bu El. Terima kasih. Iya Pak, terima kasih banyak. Terima kasih Bang waktunya. Saling berbagi gitu. Saya senang aja lah. Terima kasih. Itu saja dari saya ya Bu Melan. Mohon maaf, saya mungkin lab dulu. Nanti silakan dijadwalkan lagi untuk bahas soal. Saya juga akan coba cari soal. Nanti kita sama-sama bahas. Terima kasih. Baik Pak, baik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ibu. Terima kasih ya Pak Aris. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak Aris. Kalau Dewi gimana keadaan di sana? Apa Bu? Bu Meh, gimana keadaannya Bro? Mantep Pak Aris. aman-aman. Ini listrik baru menyala nih, habis baru Mengerikan banyak kabel. sekali. Iya, banyak kabel-kabel yang putus di pinggiran jalan. Tapi rumah Pak Dewi ya Pak ya. Rumahnya kena Aman. banjir juga Pak? Aman-aman, rumahnya aman Bu. Oh, alhamdulillah. Pak Jackson juga di NTT ya? Iya Bu, tapi beda
Beda kabupaten Bu sama Pak Lodi. Beda pulau lagi Pak Bu. Beda pulau. Bagaimana? Dimengerti nggak tadi penjelasannya? Berarti intinya kita Saya nih masuknya lambat, jadi nggak konek-konek juga. Udah saya rekam sih, nanti bisa saya kirim ke grup. Paling kalau nggak bisa muat, ini berapa? 1,5 jam ya? Paling dipecah-pecah nanti. Iya. Emang yang disampaikan Pak Aris itu benar Bu. Bu Elia nggak ada suaranya. Pak Satur, apa kabar Pak Satur? Pak Satur? Pak Syatur mah mungkin ya, yang nggak lulus kan? UP-nya udah lulus. Pak Satur, apa yang belum dilengkapin Pak Satur? Jangan-jangan yang poin pertama ya, yang PTK atau best practice ya? Mungkin. Bapak Kok gimana mungkin sih? Bapak ngelengkapin poin 1 sampai poin 4 enggak? Oh, lengkap. Itu sudah lengkap. Ya terus, kok bisa nggak lulus? Mungkin waktunya Pak Syatur kemarin kan dipanggil-panggil kan. Oh iya, benar ya Pak. Saya nggak bikin PTK juga kok, tapi alhamdulillah. Bu Sri nggak ada PTK lulus itu. Ya saya nggak pakai best practice kan? Saya ini aja karena investasi aja. Yang penting mah poin 1 sampai poin 4 mah keisi. Tapi emang bener-bener ya kemarin itu dari PPL, jarak PPL terus ke UKIN, ke UP tuh deket banget, jadi nggak ada persiapan. Kita tuh terbuang sama PPL, sama UKIN, terutama sama UKIN. Belum lagi dikejar ulangan semester. Itu dia benar. Penilaian antara semester. Mau UP tuh jadi ini tuh Bu, mau belajar tuh kayak masih pusing kemarin habis nyiapin UKIN sama portofolio. Saya malah belajarnya ke P3K, saya kira sama soalnya ternyata beda. Saya sendiri yang P3K ya di sini Bapak Ibu semua PNS ya? Enggak, saya enggak Bu. Sama Bu, P3K kemarin. Oh, kirain udah PNS semua, saya sendiri honor. Enggak, jangan khawatir. Lulus ya Pak ya? Pak Syatur yang PNS tuh Pak Syatur. Enggak. Sama malah ketiga kok. Kalau Pak Syatur kan udah PNS juga udah juragan tembakau jadi ya. Lulus. Iya benar. Lulus UP lagi. Bukan itu. Tapi bener ya, gara-gara istilahnya soalnya semua bahasa Inggris, saya juga jujur ya kehabisan untuk mentranslate, tau nggak? Astaga. Iya Bu. Soalnya bahasa Inggris semua pusing. Aduh, luar biasa. Mungkin kendalanya di situ karena memang harus ditranslate. Memang kita harus belajar kata kuncinya sebenarnya sehingga gimana ya? Iya. Kalau Pak Syatur kan sudah lulus UP jadi aman. Iya. Kalau saya mending kalau saya mending mungkin enggak Pak. Mending tidak lulus UKIN daripada lulus UP ini. Ya, harus belajar lagi pusing ya Pak ya. Iya. Kalau UKIN itu ya. Kalau UKIN kan tidak belajar, nyantai-nyantai aja, upload lagi, buat lagi video. Nambah ya. Apalagi kemarin saya ada 10 nomor nggak saya ngerti, akhirnya cap cip. Apa tuh dua-duanya? Cap cip itu apa asal nebak lah pokoknya. Oh hitung benih. Pokoknya cap cip aja Pak, pilih aja pilih kayaknya ini main kata kunci nggak taunya kata kuncinya salah. Mana Bu, kan itu soalnya semua bahasa Inggris 120 benar Bu, benar itu yang habis. Makanya tadi kata Pak Jackson benar, kita terbuang waktu untuk mengartikan. Iya Bu, menerjemahkan itu. Luar biasa. Saya yakin kalau soal UP itu bahasa Indonesia saya yakin bisa. Ya mungkin prinsip saya begini. Nah, kalau saya merefleksikan diri mungkin kekurangan saya di itu mentranslate itu. Saya tidak tahu mungkin teman-teman lain punya kelebihan di situ, bisa mentranslate dengan bagus. Kayaknya saya mengalami itu deh Pak.
Apalagi kalau ketemu teks yang panjang tuh, ada tuh teks yang berapa tuh yang panjang. Aduh, itulah. saya akhirnya ngeliat teks yang panjang, saya lewatin tuh nggak Pak. Pikiran saya nanti aja belakangan, gak taunya malah itu yang kewalahan. Itulah makanya ya begitulah kita mau. Tapi beda ya kan Pak, beda banget ya sama PPPK ya. Iya, kalau PPPK itu kan Teks gitu. Ya pedagogiknya juga kan bahasa Indonesia. Benar. Ya. Ini kalau saya tidak salah itu yang di soal UP itu yang bahasa Indonesia itu cuma wawasan kebangsaan. Iya benar Pak, iya. Itu aja. Iya. Tapi kalau pedagogik sama profesional itu bahasa Inggris, ya. Iya Pak Jackson, semuanya bahasa Inggris tuh pusing. Makanya. Iya, kalau seandainya pedagogik bahasa Indonesia mungkin kita bisa ya. Bisa lah. Makanya ada sih kayak ini ya yang apa? Ingin aja. Saya yang apa sih kata Torik Keno Papala itu ya. Itu kan sehari-hari ada ya buat kita ya, buat belajar kita. Tapi istilahnya beda. Ya, saya nggak bisa jawab tuh, istilahnya tuh nggak bisa jawab. Padahal pas udah dibahas, oh ternyata ini reverse tuh yang di belakang, reverse tuh yang di depan. Astaga, ampun, malu banget sumpah. Aduh. Kayak ini Bu, kalau kita kan secara keseharian kita di sekolah itu kan yang kita kenal kan lesson plan. Tetapi ternyata ada bahasanya lain lagi. Bukan lesson plan itu kalau di dalam soal UP itu. Apa istilahnya? Learning. Pokoknya ada lah istilahnya. Itu bukan lesson plan. Itu ternyata. Oh gitu ya soalnya. Ya seperti itu. Kata porik itu mungkin reverse to itu. Menggantikan ya kan kita secara umum kan setiap hari kita bilang oh ini menggantikan ini. Ternyata ada lagi istilahnya. Bener Pak. Yang kita tahu cuma reverse to bla bla bla. Udah gitu kan Pak ya, tiba-tiba ada soal kata porik, apaan nih porik-porik. Ampun. Terus yang ada yang ada wasback apa coba wasback. Kadang saya tahu nggak mikirnya, jadi saya translate wasback, artinya back kan jadi ampun, malu banget sumpah. Saking nggak taunya itu artinya apa. Jadi main menalar sendiri aja. Iya betul. Oh ini saya baru ingat, ini RPP itu Learning Implementation Plan kalau tidak salah itu. Jadi itu istilah lain dari RPP itu sehingga waktu dituangkan dalam soal saya awalnya bingung. Ini kok apa? Ini kok tidak ada keluar RPP? Itu RPP itu yang dimaksud itu. Learning Implementation Plan itu. Udah ada yang paham Pak soal yang ini yang at which for which with saya sampai sekarang nggak paham. Ini lagi Bu, saya jujur Bu. Saya nggak paham. Itu Bu Melan di grup yang kita gabung itu bahasa Inggrisnya juga tinggi Pak. Iya, ya ampun Bu, siapa Bu Nining itu? Astaga. Saya mendingan Bu Rena atau Pak Sukri dibanding Bu Nining. Saya nggak kayaknya Bu Nining ini grammarnya itu jago banget tau nggak? Tapi saking jagonya dia memberikan penjelasannya itu nggak nyampe ke otak. Aduh, ampun deh. Saya pusing kalau nyimak di grup itu gitu. Aduh. Makanya malas saya ngomen di situ. Kalau nyimak sakit kepala saya. Jadi ketika ada yang contoh soal yang dikirim ya di-download aja, dibelajar. Iya bener. Ini saya aja udah ngeprint banyak banget Pak. Udah habis 2 rim saya ngeprint. Dibaca nggak? Belum dibaca. Saya udah pusing mana yang mau dipelajarin duluan. Belum lagi Pak Rio-nya kumat bahwa ini apa namanya? Pak Rio ngambek mulu. Aduh. Pak Jackson ikuti benar, akui. Bro, saya tidak pernah komen bro, tapi saya nyimak saja. Ya itu Pak Lodewit juga nyimak kok. Iya Bu, saya juga nyimak sama. Makanya saya bilang, ini ada. Makanya ini ada beberapa teman-teman yang dari kelas B kok
Tidak pernah komen-komen. Kelas B-nya pada diam semua. Nggak pede men. Banyak yang kelas A itu kayaknya. Aja. Aduh. Yang dibilang tadi Bu Cynthia, saya tahu Bu Cynthia itu temennya itu. Soalnya Pak Rio itu nggak, dia kayak yang saya tahu dia tuh kan pinter ya, IT-nya tuh dia pinter banget. Terus dia kan bilang dia S1-nya aja dia cum laude. Kenapa dia sudah melakukan nilai LMS-nya sehari-harinya itu nilainya bagus, tinggi lah. Tapi dia emosi, kenapa dia nggak lulus gitu. Sebenarnya sih wajar sih Pak. Kayak kita udah berusaha ya LMS itu sebaik mungkin. Bahkan PPL aja kita sangat benar-benar berusaha baik. Nggak taunya itu zong gitu. Astaga. Ampun dah. Nggak pernah dilihat. Udah dicek belum? Nggak menjamin lulus UP. Di LMS itu ternyata nilainya udah nggak ada lagi tuh. Iya. Coba lah dicek di LMS itu nggak ada lagi itu nilai-nilainya. Barusan saya cek dulu. Kalau saya belum buka LMS sih, nggak pas di share dilihat nggak ada apa-apa, saya udah nggak mau buka, males. Nggak ada gunanya Pak LMS-nya. Udah trauma. Bikin sakit kepala yang ada ngeliat itu. Percuma dapat nilai 100, 90, nilai amat baik, apaan? Iya Bu Mela. Cuma gini. Saya berpikirnya gini nanti ke depannya. Mungkin ya karena pengaruh efek dari LMS ini bisa saja nanti untuk angkatan-angkatan selanjutnya nanti ya ini bukan tidak mungkin ya. Ini isu-isu seperti ini nanti digaungkan terus nanti sampai ke telinga peserta selanjutnya, nanti mereka juga ya cuek-cuek aja. LMS juga nggak ngaruh. Nilai sekian pun yang penting di UP. Makanya nanti ya sebaiknya diperbaiki sistem ini. Kalau enggak juga ya nanti kurang diberi respect juga sama mahasiswa nanti. Karena mahasiswa kalau tahu nanti LMS enggak ada pengaruhnya ya sudah kita tunggu UP aja. LMS kerja aja semampunya. Yang penting centang aja dia. Ya. Dosennya mau ngamuk-ngamuk, mau marah-marah ya udah urusan. Yang penting UKI-nya lulus, UP-nya lulus, selesai. Iya. Yang saya sesali itu seharusnya ya Pak, ketika kita udah selesai PPL, sebelum menuju UKIN atau udah selesai UKIN lah, PPL, UKIN, terus kan jeda nih, jeda UP. Seharusnya dosen itu memberikan apa ya namanya, apa sih contoh-contoh soal, kita diajarin cara kisi-kisinya kayak apa sih, kayak Zoom gini kita bahas-bahas soal, bahas kisi-kisi, dikasih tahu cara kata kuncinya gitu, ada persiapan setidaknya seminggu lah gitu kan. Ini nggak ada loh, ya ampun. Iya Bu Mela, saya kira juga seperti itu. Padahal habis UKI langsung masuk di ruang UP. Di steril benar-benar sampai dengan kertas juga. Bu Mei di stop dulu rekornya biar enggak besar nanti. Oh, ntar dulu Pak.